Perkenalkan, nama saya Nadira Juniati Semarang, NIM 2021-893, Prodi Kehutanan. Tujuan saya di sini yaitu ingin memaparkan materi tentang klasifikasi tipe iklim di Indonesia dan pola iklim global. Pengertian iklim dan klasifikasinya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan waktu yang lama. Klasifikasi yang pertama yaitu iklim matahari, iklim fisis, dan iklim menurut para ahli. Iklim menurut para ahli terbagi menjadi 4, yaitu iklim Junghun, iklim Köppen, iklim Smith-Ferguson, dan iklim Oldman. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu iklim matahari. Iklim matahari adalah pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Iklim matahari terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama yaitu iklim tropis. Wilayahnya yaitu ini berada di antara 23 sepertengah lintang utara dan 23 sepertengah lintang selatan. Ciri-ciri iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu suhu udara rata-rata tinggi, yang kedua curah hujan tinggi, dan yang ketiga sinar matahari sepanjang tahun. Wilayahnya meliputi yang pertama Asia Tenggara atau Selatan Australia bagian utara, kedua Afrika Tengah, ketiga Amerika Tengah, dan yang terakhir yaitu Amerika Selatan. Yang kedua yaitu iklim subtropis. Inilah wilayahnya di antara 23 sepertengah sampai 40 lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama curah hujan yang sedikit atau iklim kering, yang kedua suhu rata-rata tidak terlalu panas atau dingin, 3 mulai terdapat 4 musim. Wilayahnya meliputi Asia Timur, Tengah, dan Barat, yang kedua Australia Tengah dan Selatan, yang ketiga Afrika Utara atau Selatan, yang keempat Amerika Utara atau Selatan. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Wilayah-wilayahnya di antara 40 sampai 66 sepertengah lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama amplitudo suhu tahunan besar, yang kedua amplitudo suhu harian kecil, yang ketiga terdapat angin siklon dan badai. Yang keempat yaitu iklim kutub. Wilayah-wilayahnya terdapat di 66 sepertengah sampai 90 lintang utara atau lintang selatan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama suhu sangat dingin dan bersalju, yang kedua terdiri iklim tundra atau panas dan iklim es. Baik, itu tadi penjelasan tentang iklim matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim fisis. Iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan letaknya yang terdapat daratan dan juga lautan. Iklim fisis terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu iklim maritim. Ciri-cirinya yaitu yang pertama letak dekat pantai atau kepulauan. Yang kedua suhu tahunan rata-rata rendah. Yang ketiga amplitudo suhu harian kecil. Yang keempat banyaknya awan dan juga hujan. Yang tentunya wilayah-wilayahnya terdapat di dekat pulau. Contohnya yaitu negara-negara Asia Tenggara, Jepang, dan juga Taiwan. Yang kedua yaitu iklim kontinental. Ciri-cirinya yaitu yang pertama letaknya di tengah-tengah benua, yang kedua amplitudo suhu besar, yang ketiga curah hujan yang sedikit. Contohnya yaitu terdapat di Asia Tenggara dan Amerika Serikat bagian barat. Yang ketiga yaitu iklim gurun. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terletaknya di daerah subtropik. Daerahnya terdapat di sebelah sini. Yang kedua yaitu curah hujan yang sangat kurang. Ketiga penguapan yang tinggi, dan yang terakhir yaitu amplitudo suhu yang sangat besar. Yang keempat yaitu iklim ugahari. Ciri-cirinya yang pertama yaitu letaknya di pegunungan yang tinggi, yang kedua amplitudo suhu besar. Contohnya yaitu pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, pegunungan Jayawijaya, dan yang terakhir yaitu pegunungan Bromo. Dan yang terakhir yaitu iklim kutub. Ciri-cirinya yang pertama yaitu letaknya di sekitar kutub, baik kutub selatan maupun kutub utara. Yang kedua yaitu suhunya sangat dingin dan juga bersalju. Baik, itu tadi penjelasan tentang iklim fisis yang terbagi menjadi 5. Yang ketiga yaitu iklim Junghun.
Iklim Junghun adalah pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya atau tanaman pangan. Tempat penelitiannya biasanya di Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat. Iklim ini terbagi menjadi 4. Gambarannya terdapat di sebelah sini. Yang pertama yaitu iklim yang paling rendah, 0 sampai 6 meter, termasuk iklim panas. Tanaman yang sesuai adalah padi, tebu, karet, dan juga kelapa. Yang kedua yaitu semakin ke atas, dari 600 hingga 1500 meter, termasuk iklim sedang. Tanaman yang sesuai adalah tembakau, coklat, kopi, dan juga padi. Yang ketiga, semakin ke atas lagi, ketinggian mencapai 1500 meter hingga 2500 meter, termasuk iklim yang sejuk. Tanaman yang sesuai biasanya tanaman buatan, tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan juga kina. Yang keempat, naik ke atas lagi dengan ketinggian mencapai 2500 meter, termasuk iklim yang dingin, sampai tidak dijumpai tanaman budidaya. Keempat, yaitu iklim Koppen. Iklim Koppen adalah pembagian iklim berdasarkan suhu atau temperatur dan juga curah hujan. Iklim di dunia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu iklim A atau tropis. Karena Indonesia rata-rata yaitu daerah tropis, Koppen di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu AF, AM, dan juga AW. AF adalah iklim tropis basah atau hutan hujan tropis yang menghasilkan jenis tanaman hutan hujan tropis. Wilayahnya yaitu wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Yang kedua yaitu AM, iklim tropis sedang, musim atau muson. Jenis tanaman yang dihasilkan biasanya jenis tanaman musim atau hutan musim. Biasanya terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ketiga yaitu AW, iklim tropis kering atau sabana. Sangat sesuai untuk peternakan di Nusa Tenggara. Kemudian Koppen juga terbagi di dunia menjadi 4 iklim lainnya. Iklim B subtropis, iklim C sedang maritim, iklim D sedang kontinental, iklim E arktik atau kutub. Yang kelima yaitu iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson adalah pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Kriteria bulan menurut curah hujannya. Yang pertama yaitu bulan basah, kurang dari 100 mm per bulan. Yang kedua bulan lembab, 60 sampai 100 mm. Yang ketiga bulan kering, kurang dari 60 mm. Rumusnya yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah. Dengan begitu akan diketahui nilainya. Dan yang terakhir yaitu iklim Oldeman. Iklim Oldeman adalah iklim yang berdasarkan jumlah urutan atau lamanya bulan basah dan bulan kering. Manfaatnya yaitu membantu petani menentukan masa tanam atau panen. Kriteria bulan menurut curah hujannya. Yang pertama yaitu bulan basah. Bulan basah kurang dari 200 mm per bulan. Yang kedua, bulan lembab, 100 sampai 200 mm per bulan. Yang ketiga, bulan kering, kurang dari 100 mm per bulan. Oldeman membagi iklim dengan dasar segitiga Oldeman. Inilah segitiga Oldeman yang tipe iklim A yang sama jumlahnya dengan tipe bulan basah berurutan lebih dari 9. Kalian bisa cermati di bawah ini, yang bawahnya termasuk bulan basah secara berurutan, yang sisi samping iklim A-nya batasnya lebih dari 9. Inilah iklim A. Iklim B di antara 7 dan 9. Iklim B di antara 3, 4, dan 5 yang termasuk iklim bulan kering. Begitu juga dan seterusnya. Itulah tadi 4 iklim menurut Oldeman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah.